Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini kami ada karena kebaikan Tuhan. Kami rindu terus terhubung dengan Tuhan. Engkaulah nafas hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak akan pernah bisa hidup. Kami tidak akan pernah bisa bernafas. Kami ada karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan apa yang perlu untuk kami tahu Tuhan. Siang hari ini kami rindu mendengar firman-Mu. Dan bukan hanya mendengar tapi menjadi pelaku firman. Sebab itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk dan berkat Tuhan. Ya shalom Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah yang besar turun atas setiap kita. Saudara, kita ada karena anugerah Tuhan. Semua yang kita miliki, nafas kita, mobil kita, rumah kita, semua karena anugerah Tuhan. Kita pantas bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus. Ya, seminggu lagi kita merayakan, memperingati Paskah kebangkitan Kristus. Kita ada di Prapaskah. Sebab itu saya sampaikan satu tema tentang Paskah. Tentang kuasa kebangkitan Kristus itu mengubah kehidupan. Yang setuju katakan amin. Kuasa kebangkitan yang luar biasa yang berbicara tentang kuasa Allah, kekuatan Allah yang luar biasa bisa mengubah hidup kita. Saudara, perubahan hidup itu penting. Semua orang pasti ingin berubah. Ekonominya, hidupnya, sifat, karakter, kepribadiannya, keuangannya. Ingin menjadi orang yang percaya diri, tidak cemas, tidak takut. Meningkat hidupnya, sukses berhasil. Semua ingin orang berubah. Tapi fakta menunjukkan begitu banyak orang yang mengatakan, Pak, saya nggak bisa berubah, Pak. Saya sulit berubah, saya nggak punya kuasa untuk bisa berubah. Saudara sekalian, banyak seminar, pelatihan, dan banyak sekali Tuhan pertemuan-pertemuan saudara memberikan kiat-kiat yang begitu luar biasa. Untuk bisa punya kepercayaan, kepedean yang tinggi, yakin saudara dengan teknik yang luar biasa. Tapi itu nggak bisa kita lakukan. Kita menjadi orang yang tidak percaya diri, lemah, pemalu, penakut dan sebagainya. Kita nggak bisa berubah. Banyak ibu-ibu para wanita ingin diet supaya tidak langsung tubuhnya, tapi langsing saudara sekalian. Tapi ternyata sulit. Ya nggak bisa. Mereka diajar bagaimana untuk diet, tapi hanya berlangsung 2 minggu, kemudian balik makan besar lagi. Dan akhirnya gagal. Jadi ada klub-klub kesehatan, kesegaran, kebugaran. Mau punya tubuh yang berotot, tapi itu juga nggak berlangsung lama. Sebentar sekali, jarang orang betul-betul bisa secara konsisten mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, banyak buku-buku yang kita baca, bagaimana kita bisa berhasil. Mereka mengatakan di buku itu bagaimana punya teknik, teori. Ya, berpikirlah positif, jangan negatif, lakukan yang bagus, yang jelek ditinggalkan. Jadi buku-buku itu hanya memberitahu cara bagaimana kita bisa melakukannya, tapi tidak memberikan kuasa, kemampuan, kesanggupan untuk berubah. Ya, saudara sekalian, hari ini berita yang luar biasa. Next, Kristus menawarkan kuasa yang Anda butuhkan untuk berubah. Anda bisa memiliki kuasa kebangkitan Kristus yang luar biasa. Kristus dibangkitkan, Anda juga bisa bangkit bersama Yesus. Sehingga kemenangan besar bisa menjadi milik kita yang kita kerjakan dibuat berhasil. Dan hari esok masa depan yang luar biasa pasti terjadi atas hidup kita. Sebab kuasa kebangkitan Kristus menolong kita untuk berubah. Siapa yang setuju kita menang bersama Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Kata kuasa itu muncul 57 kali dalam PB. Ini jumlah yang besar saudara. Artinya betapa pentingnya tentang kuasa tersebut menggambarkan. Kuasa ini menggambarkan sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Peristiwa tentang kuasa kebangkitan Kristus dari kematian. Saudara, ini terjadi dari maut. Dan kuasa kebangkitan itulah yang mampu untuk mengubah kita. Meningkatkan kita. Menjadi pribadi yang luar biasa dan mengalami lompatan-lompatan kehidupan. Hal-hal yang ajaib. Ya, sehingga kita punya pribadi yang luar biasa. Yang menyenangkan banyak orang, berdampak memberkati orang, saudara. Bukan sebaliknya merugikan orang. Ketika berjumpa dengan orang lain, orang terberkati lewat hidup kita. Amin saudara. Ada perubahan yang besar atas hidup kita.
Kuasa kebangkitan Kristus itu sanggup mengubah kita. Paulus menuliskan Filipi 3:10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi target Paulus itu jelas. Keinginan kerinduannya apa? Yang kukehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bukan hanya tahu tapi mengenal. Apakah Anda mengenal Kristus? Seringkali kita nggak mengenal Yesus. Ya puluhan tahun menjadi Kristen, saudara sekalian. Begitu banyak orang Kristen cuma tahu. Kita harus mengenal Dia seperti kerinduan dari Paulus. Mengenal dibutuhkan keintiman, kedekatan, hati yang mencintai Yesus, memuji, menyembah Tuhan, setia beribadah, tidak pernah absen, setia berdoa. Terjadi pengenalan. Dan Paulus juga ingin saudara sekalian mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kenapa? Next. Paulus mengatakan dengan jelas Efesus 1:19-20. Kita baca 2-3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Kenapa Paulus ingin kuasa kebangkitan terjadi atas hidupnya? Karena kuasa kebangkitan Kristus dahsyat, hebat, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kenapa hebat dan luar biasa? Karena kuasa kebangkitan Kristus itu setara dengan kekuatan kuasa Allah. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya memiliki kuasa kebangkitan Kristus, saudara itu memiliki kekuatan kuasa Allah. Yang setuju katakan amin. Dikerjakan di dalam Kristus, ini kuasa dikerjakan di dalam Kristus. Yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara, Paulus menggunakan kata dunamis untuk kuasa. Bahasa Yunani, saudara. Akar katanya dari dinamit. Jadi Paulus ingin menyampaikan kepada kita betapa rindu dan inginnya Allah memberikan kuasa dinamitnya, kuasa kebangkitannya, kuasa yang hebat, kuasa Allah itu dalam hidup saudara dan saya. Dan kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus itu, saudara sekalian, ada dalam diri kita. Dan itu berarti Anda punya kesetaraan untuk mengalami kekuatan kuasa Allah. Saudara sekalian, sekali lagi kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian 2000 tahun yang lalu. Itu kekuatan yang sama sampai hari ini. Dan kekuatan yang sama itu bisa mampu mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sehingga perubahan besar terjadi, peningkatan terjadi, hidup kita dipulihkan, diberkati. Sifat karakter kita, pribadi kita menjadi baik, menjadi orang yang berdampak, yang memberkati banyak orang. Dan lewat hidup kita, setiap orang diberkati, saudara. Kita tidak menjadi berkat lagi, tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Perubahan itu sangat penting sebagai orang percaya. Dan saya percaya kekuatan kuasa Allah, kebangkitan Kristus sanggup mengubah kita. Amin saudara. Siapa yang setuju bahwa kekuatan Allah itu luar biasa? Sorak-sorai bagi Allah kita. Saudara, next. Ada 3 hal yang bisa diubah melalui kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang mampu membatalkan dan memperbaharui masa lalu kita. Bayangkan. Ya, kuasa kebangkitan Kristus mampu membatalkan, menghapus, mendelete segala hal yang buruk dan memperbaharui. Saudara, saya sedang berbicara tentang kegagalan masa lalu, kesalahan, dosa, pelanggaran, ya, kekelaman, penyesalan, kekecewaan masa lalu dalam hidup kita yang menghambat kita untuk maju. Saudara, membatalkan itu bukan berarti saudara bahwa kita menolak, menyangkali bahwa itu pernah terjadi. Ini penipuan besar-besaran, menipu Allah, menipu diri kita sendiri. Tidak, membatalkan itu bukan berarti bahwa kita menyangkal bahwa itu tidak terjadi. Masa lalu itu tidak pernah ada. Kegagalan, kecurangan-kecurangan, dosa-dosa itu tidak pernah kita lakukan. Tidak, kita tidak menyangkali hari itu saudara sekalian. Tidak. Tapi saudara sekalian, kuasa kebangkitan Kristus bisa membatalkan
dosa, kesalahan, masa lalu kita memperbaharui, membuat hidup kita sukses dan berhasil dan menjadi hidup yang luar biasa bersama Kristus. Amin saudara. Saudara, pernahkah Anda melakukan sebuah proyek pekerjaan di tengah jalan, buka toko, usaha, kafe, tiba-tiba Anda mengatakan, aduh eman ya, di tengah jalan, seandainya aku bisa memulai dari awal, catnya tak ubah, planning tak ubah, kursinya aku rubah, sangat menyenangkan. Ini sepertinya aku salah, aku gagal. Ini kurang memuaskan aku hasilnya. Pernahkah Anda seperti itu? Tentu pernah mengalami. Nah, banyak orang merasakan yang sama. Kenapa hidupku seperti ini? Aku sudah melakukan banyak hal di masa lalu. Dosaku, kesalahanku, kejahatanku begitu merah. Kekelaman. Aku berharap bisa menghapuskan semua itu dan memulainya dari baru. Saudara, setiap kita pernah mengalami kegagalan. Masalah, keputusan yang salah, noda dan celah. Saudara, dan banyak orang sulit untuk saudara untuk melepaskan dosa masa lalunya, menghambat, mempengaruhi nightmare, mimpi buruk, beban itu ada. Sehingga itu membuat kita tidak bisa terbebas untuk melakukan dan melihat peluang kesempatan yang baru di depan kita. Kita dipengaruhi oleh beban, dibatasi. Sekalian oleh hal-hal penyesalan-penyesalan yang sepertinya tidak termaafkan. Dan selalu berkata, seandainya aku tidak melakukan itu ya. Ya, aku ini jelek, buruk, berdosa, pendosa, jahat. Yang terjadi adalah guilty feeling, perasaan berdosa. Terjadi self pity, mengasihani diri sendiri. Terluka oleh keanangan masa lalu yang menghambat kita. Kenapa kita nggak bisa maju? Ada tekanan hidup. Saya ini hancur, jahat, berdosa. Hari ini berita baik. Allah berkata tidak ada gunanya engkau berjalan dalam beban penyesalan. Luka masa lalu, tentang ingatan kesalahanmu. Kenapa? Allah berkata aku sudah melupakan dosa-dosamu. Aku sudah mengampuni engkau. Aku tidak mengingat-ingat lagi. Surat hutang, catatan hutang yang harus engkau bayar tidak perlu dibayar lagi. Aku sudah mati tergantung di kayu salib. Untuk menebus dosa, kesalahan, kejahatanmu. Aku layak disalib demi engkau. Supaya dosa-dosamu diampuni. Allah berkata dengan jelas, saudara sekalian. Sudah lihat. Next, Kolose 2, 13b, 14. Yuk kita baca dengan suara keras. 2, 3. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Terus dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu apa saudara sama-sama? Ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Tuhan tidak mengingat Kristus menghapus dosa kita, mendilit, membatalkan masa lalu yang penuh dosa, kesalahan, kejahatan, kekelaman, diampuni saudara. Engkau lepas bebas. Engkau bisa melakukan apa saja bersama Kristus dan memiliki masa depan yang terbaik, hari esok yang luar biasa. Bahkan hari-hari ini sukacita kebahagiaan Tuhan turun atas saudara. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Yesus tahu, Kristus tahu pelanggaran dosa kita begitu banyak. Dan dia datang bukan hanya menghapuskan dosa kita sedikit demi sedikit. Tapi dia menghapuskan secara total. Menjadi putih lembaran baru. Yang putih bersih. Itulah bukan kemustahilan saudara. Saya menarik disampaikan oleh Yeremia saudara. Dikatakan kepada bangsa Israel oleh Allah. Next Yeremia 31. Ayat 34b saudara. Yuk baca 2-3. Ya. Tidak akan apa saudara mengingat-ingat dosa mereka. Terus sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ketika kita datang menghampiri Yesus. Menyerahkan dosa, kesalahan, kebebalan, kesalahan kita. Minta ampun, bertobat. Dia akan membatalkan semua dosa masa lalu kita. Amin saudara. Tuhan sendiri yang berkata, memutuskan.
melupakan kesalahan, tidak mengingat-ingat dosa kita, kegagalan kita. Bahkan jikalau malam hari ini Anda meninggal dunia, Anda bisa berdiri di atas, di depan Allah Bapa Surgawi, dan bisa menanyakan dosa-dosa apa yang Anda perbuat. Dan dia akan berkata, dosa apa? Dosa yang mana? Karena dia sudah melupakan dosa-dosa kita. Dia telah melepaskan kita dan menjadikan kita baru dan putih seperti salju, saudara sekalian. Saudara sekalian, mengapa Allah mampu membatalkan masa lalu Anda? Apa dasar pengampunan itu? Ya, ketika Yesus mati di kayu salib, pernyataan yang terakhir di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai, finish. Bahasa aslinya Yunani tetelestai, dibayar lunas, dibatalkan. Kata perdagangan ditulis di surat tagihan yang berbunyi sudah dibayar lunas. Wow, ini sangat keren, saudara. Jadi saudara sekalian, ini satu hal Yesus ingin katakan kepada saudara hari ini. Dia sudah melakukan penebusan di kayu salib. Membayar lunas setiap dosa yang pernah Anda buat. Roma berkata, demikianlah sekarang saudara. Tidak ada penghukuman, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus telah disalibkan di atas kayu salib. Jadi berhentilah untuk menyalibkan diri Anda sendiri, saudara. Jika Allah sudah melupakan dosa kesalahan kita, menghapus semua dosa kita, kita pun juga seharusnya bisa melepaskan, tidak mengingat-ingat lagi, supaya engkau terbebas dan bisa melakukan segala hal dengan maksimal. Dan Tuhan memberkati Anda dengan luar biasa, dengan masa depan yang terbaik. Amin, saudara. Seseorang pernah mengatakan pada saat kita menyerahkan semua dosa, kesalahan, kejahatan kita di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan mengambilnya semua kesalahan, dosa, kekelaman, kegelapan itu dan melemparkannya ke dalam lautan yang paling dalam. Kemudian akan membuat satu tanda yang jelas, tulisan dilarang memancing. Jangan mengingat-ingat terus menerus tentang dosa-dosa kita lagi. Karena Tuhan sudah menguburkan di laut yang paling dalam. Paulus mengatakan next Filipi 3. Yuk kita baca 2:3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus ini orang yang sangat berdosa. Dia mengatakan aku orang yang paling berdosa. Tapi dia berkata aku melupakan apa yang telah di belakangku yang menghambat aku untuk maju dan berkembang. Dan kemudian dikatakan oleh firman oleh Paulus dengan jelas mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Arahkan kepada kesuksesan, keberhasilan, berkat-berkat hari esok yang terbaik yang Tuhan siapkan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lupakan di belakang, arahkan ke depan. Berkat-berkat yang indah yang Tuhan siapkan bagi orang yang bertobat, yang setia kepada Tuhan dan berlari kepada tujuan. Karena firman Tuhan memperoleh hadiah, berkat surgawi, berkat-berkat rohani yang akan diikuti, berkat jasmani. Kita akan menjadi orang-orang yang menyerupai Kristus sebagai berkat rohani yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini jangan ingat-ingat dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Kristus sudah mengampuni kita. Kuasa kebangkitannya memberikan kesanggupan, kemampuan untuk mematahkan, untuk melupakan semua masa lalu kita. Kebangkitan Kristus itu mendatangkan berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya, jangan ingat-ingat lagi. Supaya kita tidak terhambat untuk sukses dan berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang percaya hari esok terbaik menjadi milik kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Ini yang pertama saudara, yang dilakukan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus itu bisa mampu mematahkan dan menaklukkan masalah kita. Masalah saya banyak, Pak. Ya, begitu banyak persoalan masalah dihadapi oleh banyak orang. Dan banyak orang berteriak, ini masalah udah begitu gawat, Pak. Gak ada jalan keluar, sangat susah.
melemahkan. Ini akhir hidup saya, Pak. Banyak orang berteriak hari-hari ini betapa beban mereka begitu besar dan berat atas persoalan masalah yang mereka hadapi. Saya katakan hari ini, sebesar apapun masalah persoalanmu, Tuhan Yesus jauh lebih besar dari persoalan masalahmu. Dia bisa mematahkan dan menaklukkan melalui kuasa kebangkitannya yang diberikan kepada kita. Saudara sekalian, Anda bisa mengalahkan, menaklukkan masalah apapun dan kita menang bersama Yesus. Amin, saudara. Next, tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Dari yang sederhana yang paling tinggi posisinya, justru makin tinggi kedudukan posisi seseorang, maka problem yang dialaminya makin berat, saudara. Jadi Anda tidak sendirian menghadapi persoalan. Semua orang di dunia punya masalah. Saudara, hidup ini jatuh. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Sehingga melahirkan banyak masalah persoalan. Dunia ini lembah air mata. Air mata warna kehidupan. Dunia ini bukan firdaus. Saudara sekalian. Ya, selama kita hidup, masalah persoalan akan datang. Tapi penghiburannya ada kuasa kebangkitan yang sanggup menolong kita untuk mematahkan, menghancurkan dan menaklukkan masalah sebesar apapun. Kita pasti menang bersama Yesus. Karena kuasa kebangkitannya ada di dalam kehidupan kita. Saudara, yang paling penting sebetulnya masalah itu bukan masalah. Kenapa? Sebesar apapun problem masalah kita, kalau kita punya sudut pandang dan cara pandang yang benar terhadap masalah kita, kita pasti bisa menghadapinya. Karena Kristus tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Tidak, saudara. Sebesar apapun. Tapi seringkali manusia itu mengandalkan dirinya sendiri. Berupaya dengan kekuatan diri sendiri. Saya pengalaman, Pak, ini bisnis biasa. Saya bisa, Pak, berupaya mati-matian. Mereka mempertuhankan dirinya, tidak mempertuhankan Tuhan. Tuhan yang sejati itu ditaruh di belakang ban serep, saudara. Sehingga pada akhirnya mereka berteriak, saya pengen mati, saya stres, saya tidak bisa. Masalah terlalu besar dan berat. Aku gak bisa menghadapi problem ini. Saudara, kita berkutat dengan kekuatan sendiri. Allah ingin kita berhenti, saudara, memforsi kekuatan kita. Percayakan masalah kita secara total kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Bukan sebagian, bukan separuh, semuanya. Dan saya percaya bersama dengan Kristus, kuasa kebangkitannya akan membangkitkan setiap kita. Amin, saudara. Sekarang banyak orang yang lagi, saudara, kehilangan kendali, putus asa. Begitu banyak, saudara, kekacauan karena apa? Goncangan-goncangan yang mendunia. Krisis keuangan. Kehancuran yang luar biasa. Kemarin pasar saham hancur, saudara. Sampai itu perusahaan besar, saudara, BUMN. Turunnya 15%. Wah, kalau orang punya pemikiran bagus bisa beli. Gitu ya. Ya saya nggak ahli saham sih. Juga kesempatan beli. Dan besoknya naik lagi, balik lagi. Ya 15%, bahkan 20%. Tapi banyak orang takut, saudara. Tapi yang jelas ini kondisi sangat mobile, bahaya. Goncangan, banyak orang kehilangan kendali, putus asa. Ya, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Keadaannya sangat fatal, parah. Dan seperti gelombang laut, saya tidak bisa keluar, Pak. Ini udah dalam. Berat, Pak, tidak bisa. Dan orang kehilangan kendali, putus asa. Pikirannya cuma satu, pengen mati, saudara. Pengen bunuh diri. Selesai, Pak. Apa benar selesai, saudara sekalian? Orang kalau sudah kehilangan kendali, saudara, semuanya gelap. Nggak bisa lakukan apa-apa, lumpuh, kacau, buntu. Seperti orang tenggelam, air sudah di hidung, saudara. Dan pikirannya cuma satu, pengen mati. Dan banyak orang lompat dari apartemen. Jadi apartemen itu memang tempat yang menyenangkan. Semuanya komplit. Termasuk komplit untuk bunuh diri dengan gampang. Lompat aja, saudara. Banyak terjadi. Kenapa? Enak. Langsung lompat selesai. Saudara sekalian, satu hal. Sebesar apapun masalah persoalanmu, Tuhan Yesus sanggup menolong saudara.
Jangan ambil keputusan yang sesat, yang salah. Bunuh diri, langsung ke surga, neraka langsung. Hati-hati. Pegang janji Tuhan. Pertolongan, kebaikan, anugerah, kesetiaan Tuhan. Cinta kasih. Punya sikap yang tepat dan benar. Hadapi itu semua. Lakukan yang terbaik. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan, saudara. Pegang janji Tuhan. Pegang cinta kasih Tuhan. Hari ini kita ada. Itu karena kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita hidup karena kasih Tuhan. Anugerah Tuhan. Mobilmu, rumahmu, uangmu, depositomu. Itu kasih Tuhan. Anugerah Tuhan. Dan kesetiaan terus ada dalam hidup kita. Coba lihat saudara kalian firman Tuhan. Next. Roma 8 ayat 35. Yuk kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lihat. Kasih Allah. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kasihnya yang luar biasa, yang rela berkorban, yang menghidupi kita sampai hari ini. Tidak ada kekuatan apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apakah penindasan? Tidak bisa. Penganiayaan? Tidak bisa. Kelaparan? Tidak bisa. Ketelanjangan, bahaya, pedang. Semua itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena kasih Allah jauh lebih dahsyat, lebih besar. Bahkan kuasa kebangkitannya itu ada dalam hidup kita. Sehingga bersama dengan Kristus percaya. Kita lebih dari pemenang kata firman Tuhan. Amin saudara. Bukan hanya pemenang, lebih dari pemenang. Menang super, menang hebat. Ya, menaklukkan persoalan masalah. Menaklukkan kegagalan, terjadi kemenangan yang lebih daripada sekedar kemenangan. Menang yang besar. Pada saat saudara dan saya menyerahkan semua persoalan masalah kita. Ya, sebesar apapun kau mengatakan, Pak, nggak ada jalan keluar, Pak, semuanya gelap. Pak, aku ini sudah deadline, Pak, aku nggak bisa bernafas, Pak. Sudut pandangmu yang benar tentang Tuhan. Andalkan Tuhan, pegang janjinya yang tidak pernah berubah. Bukan janji manusia, Tuhan yang setia. Pegang cinta kasihnya. Tidak ada apapun persoalan masalah sebesar apapun yang bisa memisahkan kita. Dan kasih Tuhan yang luar biasa. Penindasan pun, penganiayaan pun, kelaparan pun, bahkan ketelanjangan, bahaya, pedang. Semua dikalahkan oleh kasih Tuhan. Kemenangannya menyertai kita dengan berkat yang luar biasa. Bahkan kuasa kebangkitannya yang ada dalam hidup kita. Yang kita terima hari ini, percaya. Bersama kuasa kebangkitan Kristus, percaya kita menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Sebab Allah kita besar dan ajaib, sore-sore bagi Allah kita. Yang terakhir, yang ketiga. Kuasa kebangkitan Kristus, saudara sekalian, bisa mampu mengubahkan kepribadian kita. Sifat karakter kita, pribadi kita jadi cantik. Menyenangkan, menarik dan berdampak. Banyak orang sedih dengan kepribadiannya. Sifat saya buruk Pak, karakter saya buruk Pak, pribadi saya buruk. Memang orang berkatakan para psikolog, sifat dan karakter itu tidak bisa diubah. Ya, orang mau ngomong betek, watak. Wataknya sudah. Sifatnya, karakternya. Kalau kepribadian itu adalah gabungan sifat karakter dan kemudian campuran dengan lingkungan, pendidikan, habit, kemudian kebiasaan. Jadi satu muncul kepribadian. Tapi kita melihat banyak orang Kristen kepribadiannya juga jelek, saudara. Ke gereja dengan firman. Tapi hanya sementara. Minggu bagus, Senin sampai Sabtu jelek pribadinya, saudara. Kenapa, saudara sekalian? Ya tadi itu. Dia belum bertemu, berjumpa dengan Kristus. Saudara, ada suami, istri, pria, wanita. Pria mengatakan, Pak, saya ini temperamental. Meledak-ledak. Suka marah, Pak. Nggak kenean, gampang tersinggung. Suka mukul istri. Harus bertobat, saudara. Istri mengatakan, saya ini wanita yang buruk, Pak.
tukang gosip, suka bohong, suka ngentit uangnya suami. Ya, ambil uangnya suami. Padahal suaminya sudah baik. Kecuali kalau suaminya pelit, diintit, enggak apa-apa sesekali, saudara. Ya, saya ini wanita yang mulutnya jelek, suka rasan-rasan. Dan banyak keluarga mau cerai. Mereka lupa berjanji di altar gereja, di depan Tuhan jemaat. Mau terus setia sampai mati, hanya maut memisahkan. Kenapa kepribadian tidak bisa berubah? Padahal sebetulnya ada kuasa kebangkitan. Ada dua hal yang bisa Tuhan lakukan, saudara sekalian. Yang Tuhan lakukan dalam hidup orang percaya seharusnya menghadirkan sifat, karakter, dan kepribadian yang bagus. Coba kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini yang pertama. Yuk kita baca 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang setuju katakan amin. Orang yang datang kepada Kristus statusnya baru, menyerahkan hidup kepada Kristus, sungguh-sungguh berjumpa, ketemu sama Yesus. Saudara sekalian, saudara, apa yang terjadi? Dia ciptaan baru. Ciptaan baru. Pribadinya baru, sifat karakternya baru. Saudara, itu awal perubahan. Ketika datang mengenal Kristus, kita nggak sama lagi karena ciptaan baru. Kehidupan baru telah datang dan dimulai. Allah katakan kamu dilahirkan baru kembali. Dilahirkan kembali bukan berarti kita setuju dengan reinkarnasi. Tidak, kita nggak setuju dengan itu. Kita nggak ada reinkarnasi. Ya, wujud baru, bentuk ubah baru. Enggak, saudara. Dilahirkan kembali ciptaan baru itu sederhananya adalah mendapatkan kesempatan untuk memulainya lagi dari awal. Saudara, jadi kita punya lembaran yang baru, permulaan yang baru, ciptaan yang baru, pribadi yang baru. Saudara, di mana Roh Allah, Roh Kudus itu berdiam, seperangkat baterai rohani ada dalam diri kita. Masuk menghasilkan kuasa yang memungkinkan kita punya kepribadian yang indah, yang berdampak. The man of God, manusia Allah itu ada pada kita. Kita menjadi serupa seperti Kristus. Saudara, membuat perbedaan yang besar. Lalu kemudian bagian kedua, perhatikan. Dilahirkan kembali itu hanya proses awal, saudara. Diikuti kemudian dengan perjalanan hidup sepanjang seumur hidup. Untuk terus menerus menjadi semakin menjadi seperti Yesus. Menyerupai Kristus, pribadinya seperti pribadi Kristus. Pribadi yang berdampak, menyenangkan, menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kekristenan yang sejati. Yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, saudara. Kita lihat Roma 12 ayat 2. Yuk kita baca 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika Anda menjadi ciptaan baru, dilahirkan baru, Anda bisa tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Anda bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang tidak. Mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Apa yang sempurna dan yang tidak sempurna, saudara. Sehingga pada akhirnya kepribadian kita itu menjadi baru. Ciptaan baru. Kita tidak seperti dunia lagi. Beda. Sifat karakter kita berubah. Karena kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa Allah. Kuasa yang setara dengan kekuatan Allah. Kuasa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Saudara, saya tertarik pada bagian terakhir ini. J.B. Philip mengatakan, menerjemahkan Roma tadi, saudara. Jangan biarkan dunia sekelilingmu itu meremas Anda. Seperti dunia modelnya. Biarkan Allah membentuk Anda. Sehingga seluruh pola pikirmu diubahkan. Kepribadianmu berubah. Sifat karaktermu berubah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Allah membantu perubahan kita. Saudara sekalian, lewat banyak media. Masalah persoalan itu membentuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Roh Kudus membantu kita untuk melahirkan buah-buah roh, menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Sifat-sifat yang positif. Saudara, apa itu? Ada kasih, ada sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu menguasai. Nah kalau buah-buah kasih ini ada, wow saudara, indah, cakep, luar biasa. Kenapa? Pribadimu berbeda, pribadimu nggak sama kayak dunia. Dunia kan kaget. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Saudara, luar biasa. Beda dulu, banyak kebencian, penuh kasih sekarang. Ada 3 hal Tuhan ubahkan. Lewat kuasa kebangkitannya, kuasa kebangkitan Kristus itu memampukan membuat perubahan besar dalam hidup kita. Yang pertama terjadi adalah dia akan mampu membatalkan dan memperbaharui hidup kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu bisa mengalahkan, mematahkan, menaklukkan masalah kita sebesar apapun. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus itu memampukan kita memiliki kepribadian seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. God bless you.